Sunamai, kamu hamil 8 minggu, dan itu kembar 3. Mungkinkah itu malam itu? Tidak. Aku tidak boleh membuat orang gila itu tahu kalau aku hamil anaknya. Keluar, datang ke restoran tanpa uang, mau makan gratis. Bagaimana mungkin aku tidak punya uang? Beasiswaku dan uang kerja paruh waktuku seharusnya sudah lama masuk. Halo? Tante, kenapa kamu minta pengadilan membekukan kartu bankku? Wajar untuk membayar hutang. Almarhumah ibumu masih berhutang 20.000 padaku. Aku masih punya surat hutangnya. Apa kamu memanfaatkan ibuku? Saat dia tidak sadar, kamu buat dia cap jempol? Dan memalsukan surat hutang. Ibuku sangat baik padamu. Bagaimana kamu bisa menggunakan penyakitnya untuk melakukan hal seperti itu? Dia bodoh. Untuk bersikap baik pada kami, Kamila tidak pernah memintanya. Rumah sakit mempertimbangkan kondisi khususmu dan memotong biaya operasi jadi 500.000. Kamu punya setengah bulan. Jika tidak, kamu harus menunggu ginjal yang tersedia berikutnya. Bu, aku akan cari cara untuk menyembuhkanmu. Cheng Kian, di Jawan South Suburb besok, ada pekerjaan sebagai pelayan. Mau pergi? Aku pergi. Aku tidak suka wanita. Kah? Seorang Buddhis mengolah hati, tapi tidak boleh menghindari wanita sepenuhnya. Aku menunggumu di bar. Siluet ini, apakah itu Huosiu? Tuan Muda Huo, kenapa Gu Changqian tidak ada di sini? Bukankah kalian pacaran? Dia di rumah sakit dengan ibunya. Lupakan dia. Ayo bersenang-senang. Ayo. Aku tidak tahu apakah Yu akan meminjamiku uang operasi. Tuan Huo, Tuan Muda kedua menunggu. Terima kasih. Bodoh buta, berani-beraninya kau menghalangi Sang Jing Buddha, jalan Tuan Huo? Maaf. Aku tidak sengaja. Bisa bangun. Ya, Keluarga Huo kami tidak butuh orang kasar seperti itu. Ya, Tuan Huo, aku tidak akan berani. Ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi, Tuan Huo. Hei Kok, kamu di mana? Kali ini, aku bawa banyak gadis cantik. Pasti ada yang kamu suka. Aku sedang ganti baju. Suruh teman semua pergi. Jangan Kak, nenek mengeluh setiap hari bahwa kamu tidak dekat dengan wanita. Dia sangat ingin melihat seperti apa calon menantu perempuannya. Nah, itu masih lebih baik daripada jadi kamu dikelilingi banyak wanita. Bagaimanapun keluarga kita dikutuk oleh klan. Dalam hidup ini, tidak mungkin bagi kita punya keturunan.
Mengapa tidak menikmati hidup selagi bisa? Hei, apa kau tidak pernah berpikir mencari wanita untuk bersenang-senang? Cinta bukanlah permainan. Gu Chengqian, dia akhirnya datang. Hei kak, ada urusan, harus tutup telepon. Hentikan permainan bodoh itu. Membosankan. Tuan Muda Huo, meskipun kau dan kakak kembar, perangai kalian terlalu berbeda. Auranya begitu kuat. Kami tidak berani bicara. Lihat keberanianmu yang kecil, ayo. Bersulang. Bukankah itu Gu Changqian? Dia datang untuk menemuimu. Ekspresi apa itu? Si playboy jatuh cinta? Mana mungkin? Ayo minum. Ah, maaf. Gu Changqian. Gu Changqian, kenapa datang ke tempat begini untuk mencariku? Siap menyerahkan diri padaku. Aku ingin pinjam 200.000 yuan darimu. Baik. Kartu ini berisi 500.000. Minum 1 botol dapat 10.000. Minum. Aku tidak mau uang ini. Maaf mengganggu. Hei, Di wilayah Tuan Muda Huo, kau datang sesuka hati dan pergi sesuka hati. Hari ini, kau harus minum anggur ini. Tidak, tolong. minum. Hanya 1 cangkir. Apa susahnya? Tidak mau lagi. Karena kakak-kakakku lagi ingin bersenang-senang. Kau akan tetap di sini biar mereka bersenang-senang. Ayo, terus minum. Jangan. Hosiu. Katakan padaku gadis seperti apa yang kau suka. Aku... dengan tahi lalat di ujung hidung, tipe yang bisa kusuka pada pandangan pertama. Tolong aku. Aku sangat tidak enak badan Hosiu. Di mana penawarnya? Saya tak tahu. Hosiu. Kita putus. Kau wanita kakakku? Baik, kita putus. Tapi malam ini, aku akan membantumu
Was you... Lihat tante di list. Aku bukan Hosiu. Aku akan membuatmu nyaman. Tunggu sebentar. Jangan khawatir. Aku dikutuk. Engkau tidak akan hamil. Slapping. Kamu hamil 8 minggu dengan bayi kembar 3. Janganlah khawatir. Aku dikutuk, kau tidak akan hamil. Kualitas sperma sangat baik. Jika kualitasnya sungguh baik, tidak mungkin tidak ada seorang pun anak yang lahir. Mungkin saja kutukan keluarga. Itu benar? Apa kau buta? Maaf. Gu Changqian. Hei. Kenapa dia lari? Kukira keluarga Huo kami sudah turun-temurun satu garis selama 10 generasi. Langit membuka mata dan memberkati keluarga Huo dengan anak kembar. Tapi kalian berdua, sampai sekarang, tidak ada satupun yang memberiku cicit. Nenek, minumlah teh. Kapan aku bisa minum teh dari menantu perempuanku? Nenek, lupakan saja. Dokter bilang tubuh kita tidak ada masalah. Jika kita tidak bisa punya anak, pasti itu kutukan berusia 100 tahun. Baca sendiri. Langit membuka mata dan memberkati keluarga Huo dengan anak kembar 3. Kembar 3? Hamil 8 minggu dengan kembar 3. Ibunya adalah Gu Chengqian. Bagaimana mungkin? Katakan namamu. Changqian. Gu Changqian. Kakak Gu Chengqian hamil. Kenapa kau bersemangat? Apa kau kenal dia? Pernah bertemu. Dasar bocah. Menyembunyikan kejutan besar tanpa memberitahuku. Kapan kau akan membawa menantu perempuanku kembali? Nenek, dia bukan menantu perempuanmu. Lalu apakah dia pacarmu? Ya, tapi anak-anaknya. Dasar bocah. Kau biasanya main di luar seenaknya. Dan itu tidak masalah. Tapi keturunan keluarga Huo tidak boleh ditinggalkan di luar. Jika kau tidak menemukan menantu perempuanku, untukku, jangan kembali. Nenek. Dan kau berhenti memasang wajah keras itu, atau kau akan menakuti menantu perempuanku. Wanita jelang seperti ini tidak layak mendapat perhatian keluarga Huo. Jangan... Apakah begitu terikat pada barang-barang yang dia berikan padamu? Kali ini terima kasih sudah membantuku. Aku akan membayar uangnya kembali. Apa yang terjadi tadi malam adalah kecelakaan. Aku tidak akan melekat padamu. Mari kita putus. Pura-pura sulit memang hebat. Apakah wanita ini benar-benar sesederhana yang itu terlihat? Sialan Gu Changqian. Siapa ayahnya?
Bu Qian, kemari. Wanita sialan, berani kau lari. Bayi-bayiku, maafkan ibu. Aku tidak bisa membiarkan orang gila itu tahu kalian ada. Saat ibu mendapatkan kembali rumah ini, aku harus mengucapkan selamat tinggal pada kalian. Kau teriak-teriak apa? Melolong seperti kucing birahi. Gadis sialan, mau membunuhku. Kau sudah menduduki rumahku, baiklah. Tapi kenapa ganti kunci juga? Rumahmu. Sok. Ibumu sudah mentransfer rumah itu padaku. Sekarang ini milikku, semua milikku. Itu warisan kakek. Ibu tidak akan pernah melakukan itu. Berhenti berdebat. Apa yang kau debatkan? Lihat baik-baik. Ibumu secara pribadi menekan sidik jarinya. Kau memanfaatkan saat ibuku tidak sadar dan memeras kami. Kontrak ini tidak sah. Sudah tertulis hitam di atas putih. Kau mau ingkar? Bawa 2 juta untuk menukarnya. Ini rumahku. Kenapa aku harus bayar uang itu? Jika kau benar-benar tidak mau pergi, aku harus menelepon polisi. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Sekarang kau sudah belajar menelepon polisi. Masuk sini, masuk! Gadis sialan, sehari ini aku akan mengajarimu pelajaran yang baik untuk ibumu, untuk menunjukkan padamu apa itu bakti. Kau memanfaatkan saat ibuku tidak sadar dan memeras aku. Aku tidak punya kerabat sepertimu. Gadis sialan, cukup banyak bicara. Hari ini aku akan memukulmu. Oh, ibu. Gadis ini cantik. Jika wajahnya tergores, dia juga akan laku mahal. Maksudmu... Ya. Apa yang kau mau? Lepaskan aku. Apa yang aku mau? Dengar, Pak Liu di sebelah masih lajang. Dan ibumu mungkin tidak punya waktu lama untuk hidup. Akulah yang akan memutuskan untukmu. Bahwa kau tinggal bersama Pak Liu. Kau akan makan enak dan minum enak. Dan menjadi nyonya kaya. Benar. Pak Liu sangat murah hati. Uang mahar, anggap saja sebagai hadiahmu untuk pernikahanku. Aku tidak akan menikah, si lumpuh cabul itu. Jangan pikir aku tidak tahu. Dia hampir berusia 50 tahun. Dia telah menyiksa dan membunuh 4 orang istri. Senior, itu bukan keputusanmu. Bahkan jika aku harus mengikatmu, aku akan tetap berkirimmu ke Tuan Liu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku hamil. Dasar bocah celaka. Tak tidak tahu malu. Sama seperti ibumu yang tidak tahu malu. Kau bahkan belum menikah dan kau sudah hamil. Bukankah kau murahan? Katakan padaku, jika Tuan Liu tahu bahwa kau mengirimnya seorang wanita hamil, apa yang akan mereka lakukan padamu? Hari ini, aku akan mengirimmu ke rumah sakit. Singkirkan bayi haram itu, dan kami masih bisa mengirimmu ke Tuan Liu. Benar. Kalian berdua monster. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian monster tak berperasaan. Lepaskan aku. Mencari seseorang untuk menyelamatkanmu, mimpilah. Halo, pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak tersedia sementara. Halo? Sekarang segera, langsung.
Cari tahu untukku keberadaan Kuchang Qian. Juga periksa untukku 2,5 bulan lalu, pria mana tepatnya dia tidur dengannya. Go Xiang Qian, beraninya kau selingkuh dariku? Kau mati. Tuan Hua, Bicara. ini adalah video pengawasan malam itu dari bar. Nona Gu dibius oleh teman tuan muda kedua. Akhirnya dia berlari keluar dalam keadaan tidak sadar dan kemudian menabrakmu. Ini adalah informasi dasar Nona Gu. Dia pergi menemui tuan muda kedua untuk mengumpulkan uang untuk biaya operasi ibunya. Dari malam tu jadi paksa. Tolong. Jangan sakiti anakku, tolong. Tolong. Mengirimnya ke Tuan Liu demi kebaikannya sendiri, dan dia tidak menghargainya, Tepat sekali. membuat keributan sehingga semua orang tahu. Regard, jika kau menggugurkan anakmu dan menjualmu ke klub, maka kau akan menjadi pelacur. Kau tahu? Semuanya kemarilah dan bantu kami. Tegakkan keadilan. Adik perempuanku yang malang masih tidak sadar di rumah sakit. Gadis liar ini lari keluar. Dia dan tidur dengan seorang pria. Dan bahkan hamil. Oh kakak, hari ini Busnakuannya akan membersihkan aib keluarga. Untukmu. Dia biasanya terlihat patuh dan berbakti. Siapa sangka dia bisa melakukan hal seperti itu? Benar. Gadis-gadis muda zaman sekarang tidak punya harga diri. Belum menikah saja. Diriur akan sepiriam. Beberapa gadis tampak suci di permukaan, tetapi liar di belakang. Sepertinya dia mungkin telah tidur dengan banyak pria berbeda. Mungkin dia mengandung bayi seseorang tanpa tahu siapa ayah. Sayangku, dia bukan anak haram. Dia punya ayah. Untuk silang tardir, pria yang kau cari tidak ada gunanya. Apa yang kau tahu di mana dia? Dia mungkin sedang menjauh dari silang yang mengganggu, sepertimu. Tidak mungkin, Hoshu. Dia tidak akan melakukan itu. Hoshu? Dia adalah tuan muda kedua keluarga Hua. Wanita macam apa yang tidak bisa dia dapatkan? Jalan kecil sepertimu, bagaimana bisa kau berhubungan dengan tuan muda kedua Hua dan bahkan hamil anaknya? Kau bermimpi. Nak, berhenti bicara dengannya. Untuk apa repot pergi ke rumah sakit? Pukul dia. Pukul sampai anaknya gugur. Tuan Liu masih mau menerimanya. Dia akan menerimanya. Bagus. Hajar dia. Tidak. Oh, nak. Dia kabur. Kejar dia. Hei Gu Chengqian. Yu, tolong aku. Halo Tuan Huo. Selamatkan Nyonya Muda. Ya. Lebih cepat. Berani memberitahunya ya. Mari kita lihat apakah pria itu akan datang menyelamatkanmu. Jika Hoshu tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Tuan muda kedua Hua adalah playboy paling terkenal di Shangjing. Hanya wanita tak tahu malu sepertimu yang mengira dia akan peduli padamu. Dia hanya menganggapmu sebagai alat hiburan dan kau menganggapnya serius. Pukul dia. Pukul sampai dia keguguran. Sampai dia patuh. Hoshu, akankah kau datang menyelamatkanku? Anak di perutku adalah miliknya. Pasti dia akan datang. Jika tuan muda kedua Hua datang menyelamatkanmu, aku akan melompat dari atap gedung ini. Jika dia datang, aku akan menggigit tembok. Seluruh gedung. Kakak dari tuan muda kedua adalah kepala grup Hua yang paling pengwanjas, Buddha berwajah dingin di Shangjing. Untuk pelacur spiritmu, kakaknya akan membiarkanmu masuk ke pintu keluar Hua. Berhenti bicara. Pukul dia.
Nak, Anakku. kau sangat peduli pada bajingan kecil di perutmu? Baiklah, hari ini kau dan bajingan kecilmu akan masuk neraka bersama. Tidak. Siapa yang berani menyentuh Nyonya Muda Huo? Dan buat mereka membayar 1000 kali lipat. Ya. Apakah dia membelaku orang yang begitu lembut? Apakah itu benar-benar Huo Xiu? Sebelumnya, mengapa aku tidak merasakan ketertarikan padanya? Gu Chengqian, kau memeluk pria yang salah. Turun dari kakakku. Kau adalah kakak Huo Xiu? Lalu orang malam itu? Gu Chengqian, turun dari kakakku. Kak, dia tidak menyusahkanmu kan? Huo Xiu selalu gila. Sekarang aku telah menyinggung Huo Xian. Tidak tahu bagaimana mereka akan menyiksaku. Tidak masalah. Nenek menyuruhku menyelamatkannya. Ya, tapi dia mungkin salah mengira aku sebagai dirimu. Dia tidak ingin menggodaku. Nona Gu, apakah engkau perlu tumpangan ke rumah sakit? Hei Kok, ini tidak pantas kan? Gu Chengqian adalah pacarku. Bagaimana aku bisa merepotkanmu? Katakan padaku, malam itu di bar, kemana kau pergi? Kemana aku pergi? Apakah kau tidak tahu bagaimana dia tampak? Tidak tahu tentang apa yang terjadi malam itu. Tapi jelas, mungkinkah malam itu? Bagus, kau telah belajar menyembunyikan sesuatu. Gu Chengqian. Katakan saja padaku, anak siapa yang kau kandung, milikku atau temanku? Aku tidak menyalahkanmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Malam itu, aku tidak pergi kemanapun. Kau pikir aku akan percaya padamu? Malam itu, jika aku tidak kembali ke kediaman untuk mencari kakakku, apakah kau pikir kau akan tidur dengan pria lain? Kediaman? Malam itu Huo Xian ada di kediaman? Lalu siapa orang malam itu? Tuan Huo, Nyonya Muda. Biarkan saja dia dan Yu menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Di mana penawarnya? Aku tidak tahu. Huo Xiu, ayo putus. Tangani ini, aku akan mengambil alih perusahaan tempat Nyonya Muda bekerja. Ya. Huo Xiu, ayo putus. Ini berakhir di sini. Ini adalah kartu bank yang kau berikan padaku. Aku mengembalikannya. Aku tidak berutang apapun padamu. Gu Chengqian, aku tidak akan melepaskanmu. Tanpa diriku, siapa kau pikir kau ini? Huo Xian, Sepertinya kali ini, kau tidak akan salah mengiraku lagi. Aku apakah membawamu ke rumah sakit?
Bisakah kamu bangun? Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Apakah itu karena aku pacar dari kakaknya? Tuan Ho, belajar hal-hal ini sekarang, bukankah itu terlalu dini? Buku mengatakan bukan hanya anaknya, tetapi ibunya bahwa juga perlu perhatian di Tevi. Nonagu, bagaimanapun juga, adalah pacar nominal dari Tuan Muda kedua. Mereka sudah putus. Dia hanya bisa menjadi istriku. Tamkan tim perawat terbaik untuk merawat istri dan ibu mertuaku. Ya, di grup Nyonya Muda saat ini dalam status kerja paruh waktu dan belum diregularisasi. Atau pekerjaan termudah untuknya. And regularisasi dia dengan prosedur normal. Kamu baru belajar mengenali grup, namun kamu sangat memihak Nyonya Muda. Aku khawatir itu akan mengganggu karyawan lain. Istriku tidak boleh dikritik oleh orang lain. Keluar. Ya. Tepat setelah aku putus dengan Huo Xiu, aku menerima kontrak regularisasi. Apakah ini kompensasi untukku? Sekretaris eksekutif? 200.000 sebulan? Dengan cara ini, aku bisa mengumpulkan uang untuk operasi ibuku lebih cepat. Datang untuk kerja paruh waktu dan mendapatkan regularisasi. Tetap aja dia naik ke puncak lewat tidur. Jika dia tidak merendahkan diri begitu rendah, untuk naik ke tempat tidur Tuan Muda kedua Huo, tidak akan ada kesempatan seperti itu. Aku sudah putus dengan Huo Xiu. Bisakah kamu berhenti memfitnahku? Bermain suci sementara bermoral bebas itu konyol. Ambil kopi panas ke kantor CEO. Jika kamu menumpahkan setetes pun, aku akan potong setengah bulan gaji. Mungkinkah itu Huo Xian? Tuan Ho, kopi Anda. Halo Gu Changqian. Kenapa kau? Lalu siapa yang kau harapkan? Aduh, kopinya tumpah. Bersihkan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Beraninya kau. Sekarang kau hamil. Masih pura-pura polos di sini. Huo Xiu, kita sudah putus. Siapa yang mengizinkanmu putus denganku? Aku akan memberimu uang untuk menggugurkan anak itu. Kau tidak berhak menggugurkan anakku. Jika engkau tidak ingin mati bersama mereka, cobalah saja. Huo Xiu, kita sudah putus. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Tolong, aku mohon. Aku sudah bilang bahwa aku tidak suka kalau orang lain menyentuh barang-barangku. Keluar. Kak, jangan marah. Keluar. Kopi Anda sangat enak. Kamu tidak apa-apa. Oh, jangan capek. Aku di sini. Kemaris. Tunggu aku sebentar.
Nyonya sedang hamil dan mudah terluka. Jadi aku menyiapkan lebih banyak obat. Jadi dia sudah punya kekasih. Dengan statusku, bagaimana mungkin aku pantas untuknya? Aneh. Kenapa aku bersedih? Kemari. Aku tidak perlu mengoleskan obat. Apakah aku terlalu tergesa-gesa? Apakah aku menakutinya? Mulai sekarang, kau akan duduk di sini. Jika presiden punya kebutuhan, kau harus segera merespons. Mengerti? Siap. Presiden Huo telah menjaga integritasnya selama bertahun-tahun. Aku menyarankanmu untuk tidak memiliki pikiran tidak pantas terhadap Presiden Huo. Yang terakhir yang ingin naik ke tempat tidur Presiden Huo sudah dihapuskan di ibu kota. Ya. Juga bawa barang-barang ini ke Tuan Muda Kedua Huo. Jika engkau membuat Tuan Muda Kedua Huo tidak senang, kau juga tidak akan mendapat gaji. Gu Xiangqian pergi mengantar barang ke Tuan Muda Kedua. Tidak ada yang berhak memerintah mereka hal seperti ini. Aku tidak ingin terjadi lagi. Ya, mengerti. Hujan deras sekali. Huo Xiu mencoba menggunakan trik baru untuk menyiksaku. Penghinaan yang diberikan selama ini belum cukup. Presiden Huo, kemampuan grup Zhao untuk go public, semua berkat dukungan Anda, Presiden Huo. Saya berada di Hotel Jiangzhou Lusa, sebuah jamuan perayaan telah disiapkan. Silakan hadir untuk memberi kami kehormatan. Presiden Huo, saya bersulang untuk Anda. Ayo Presiden Huo, mari bersulang untuk Anda. Presiden Huo, hal yang Anda inginkan? Sekarang sudah selesai. Huo Xiu akan mencari alasan lain untuk mempermalukanku. Semuanya, maaf, saya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Permisi. Presiden Huo, tidak apa-apa, Anda boleh pergi duluan. Ayo pergi. Maaf, saya di sini untuk mencari Huo Xiu. Pertama ada keringkan rambutmu. Ini. Kenapa kau menipu Gu Xiangqian untuk datang ke sini? Dia hanya seorang mahasiswa miskin. Kenapa dia bisa bersamamu? Aku hanya ingin menindas dan menghancurkannya. Bajingan, berani menantang kakak iparmu? Maaf, suamiku. Aku tahu aku salah. Karena kau tahu kau salah, terima hukumannya. Saat Gu Xiangqian datang, menangislah dengan cantik. Xiangqian, apa yang kau dengar dengan jelas? Aku rasa orang yang tidak setia dalam cinta tidak berbeda dengan sampah. Teratai merah. Jika aku ingat dengan benar, orang dari malam itu benar-benar kau? Baru sekarang kau sadar? Lalu istri yang kau sebutkan? Istriku hanya bisa kau. Presiden Huo, sebenarnya hari itu Huo Xiu dan aku tidak putus. Jadi, aku juga bisa dianggap. Kau tidak sengaja. Bagaimana kau bisa seperti dia? Tidak sama? Tentu tidak. Aku sangat memahami dirimu. Bukankah kau putra Buddha dari Shanghai? Bagaimana kau bisa begitu pandai merayu orang?
Hu Xiu sedang bersenang-senang. Chen Qian kita juga tidak boleh diam. Aku masih hamil. Malam ini, apa yang kau ingin sekolah ya? Dengan menggunakan benda yang kau berikan padaku, akan baik-baik saja. Aku di sini, jangan takut. Gu Changqian, di mana kau? Apa yang kau lakukan? Menurutmu apa yang dia lakukan? Orang macam apa kau? Berani mencuri pasangan Huo Xiu ke? Chen Qian, aku tidak kami semua untuk memilih. Kau sudah mencoba yang lebih baik. Kenapa kembali memungut sampah? Lagi pula, kau juga memiliki seorang anak yang merupakan milik kita. Aku tahu jauh lebih baik darinya. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Dia terlihat seperti biksu Buddha yang dingin. Bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata sembrono seperti itu? Diam kau! Kau pikir aku akan biarkan kakakku mencabut lidahmu dan memotong kakimu? Baik, kau boleh coba. Baiklah. Tiaga berapa ya? Ayo. Bagus. Kau sudah bangun. Ada sarapan di meja. Terima kasih. Tadi malam... Tuan Hua, kami ada urusan lain, jadi kami pergi sekarang. Aku akan suruh seseorang mengirimimu ringkasan rapatnya nanti. Dia tidak meremehkanku. Seperti yang dilakukan Huo Xiu. Tadi, di depan para direktur, dia benar-benar tidak mematikan mikrofon. Kau hamil sekarang. Ya, jadi istirahatlah lebih banyak. Ayu dikunci di sebelah. Jangan terburu-buru keluar. Setelah sarapan, tunggulah aku di kamar dengan patuh. Aku akan pergi ke makan malam direktur. Gu Changqian, jika bukan karena dirimu, aku tidak akan diusir oleh Xiu. Kenapa kau selalu datang untuk menghancurkan rencanaku? Jika aku merusak wajahmu, Xiu pasti akan membencimu. Apa engkau lupa sesuatu? Nona Gu, Tuan Hua berkata, tolong yang tunggu dia. Dia akan pulang bersamamu malam ini. Baik. Nona Gu hati-hati. Tang Xiaoxiao, kau lagi... Astaga. Maaf sungguh. Tadi, tanganku terlepas. Saat kau bersama Huo Xiu, menindasku, aku menahan semuanya. Sekarang kau menggunakan trik kotor untuk menghadapiku. Kau membuat Xiu dikhianati. Dan sekarang kau hamil anak kecil. Aku hanya membantu dia. Membersihkan rumah, itu saja. Jangan berani kau menyakiti anakku. Ini hanya anak kecil. Kenapa begitu gugup? Kau sendiri yang mencari masalah. Kakiku sakit sekali. Sakit ya? Aku juga sakit. Saat kau menyiramkan asam sulfat padaku, kau seharusnya sudah menduga akibat ini. Changqian, aku salah. Kakiku sakit parah. Cepat bantu aku berdiri. Gu Changqian. Tahukah kamu dia seorang model? Dia akan memasuki industri hiburan. Hasilkan uang untukku? Berani-beraninya kau melukai kakinya? Bagaimana denganku? Ketika dia menggoda saya sebelumnya? Di mana kamu? Kamu hanyalah sebuah mainan milikku.
Apa hakmu untuk mempertanyakanku? See you. Jangan salahkan Kian. Akulah yang bersalah padanya. Aku hanya ingin membantunya dengan menyingkirkan anak itu. Tetapi dia tidak memandang bahwa dia akan tidak bisa melupakan pria itu dan menolak untuk menggugurkan anak ini. Apa katamu? Ma, aku terlalu mencintaimu. Aku tidak bermaksud menyakiti Kian. Hanya karena kau tidur dengan seorang pria untuk 1 malam, kamu harus mengandung anaknya. Gu Qian, izinkan aku bertanya sekali lagi. Malam itu, siapa sebenarnya pria itu? Mereka kembar. Aku tidak bisa membiarkan orang gila ini tahu bahwa itu milik Tuan Huo. Aku tidak tahu. Baik. Masih keras kepala. Pergi dan panggil semua pria dari malam itu ke sini. Katakan padaku siapa bajingan dari malam itu. Sebenarnya itu dia. Tidak. Tuan Muda Huo, kita semua tahu bahwa dia adalah wanitamu. Berani kami menyentuhnya? Itu dia. Tuan Muda Huo, tidak mungkin aku. Aku hanya suka ikut bersenang-senang. Kau tahu, aku tidak tertarik pada wanita. Dia? Atau dia? Baik. Dia tidak akan mengatakannya. Yang mana dari kalian akan maju? Aku berjanji, aku tidak akan menghukummu. Katakan padaku, siapa sebenarnya bajingan itu? Aku tidak akan pernah memberitahumu. Di ibu kota ini, kecuali saudaraku, siapa yang bisa lebih kaya dan lebih berkuasa dariku? Gu Qian, sebelum aku kehilangan kesabaran padamu, katakan yang sebenarnya. Apa yang begitu baik darinya? Yang membuatmu sangat membantunya? Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Dia tidak menindasku, tidak menghinaku, dan dia tidak akan pernah membiarkan saudara-saudaranya sendiri menyiksaku. Sepertinya kau masih tidak bisa melihat posisimu sendiri. Seseorang seperti kau, murid miskin yang menunggu perlindungan, untuk diperankan olehku, adalah kehormatanmu. Wosiu, sayang kecilmu. Kekasih kecilmu itu, ya? Kau benar-benar bertahan, ya? Maka akan kutunjukkan padamu apa yang terjadi jika kau berani menantang keluarga Huo. Maka akan kubiarkan dia melihat konsekuensi dari berani menantang keluarga Huo. Gu Qian, bagaimanapun kau sudah tidak bersih lagi, jadi kali ini aku akan menyuruh saudara-saudaraku menunjukkan tidak ada ampun padamu. Wosiu, mengapa kau selalu memainkan trik-trik ini melihatku? Dipermalukan, apakah kau senang? Mainan harus tahu tempatnya. Gu Qian, aku sudah akan memberimu kesempatan. Temukan aku, dan aku akan melepaskanmu. Tuan Huo, ini buruk. Nona Gu dibawa ke ruang pribadi oleh mereka. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk mengunci pintu Tuan Muda kedua? Sudah dikunci. Aku tidak tahu siapa yang membiarkannya keluar. Gu Qian, kau terlalu kotor. Tuan Muda Huo tidak menginginkanmu. Kenapa tidak ikut aku saja? Mereka yang pernah bersama Tuan Muda Huo sangat diminati di Shanghai. Lepaskan aku.
Lepaskan aku. Kau telah membuat Tuan Muda Huo berselingkuh. Tidak mati sudah. Belas kasihan Tuan Muda Huo padamu. Lepaskan aku. Kau pikir mau lari kemana? Menyenangkan. Berteriaklah. Gu Changqian. Itu kakakku. Kau salah lagi. Kenapa kau begitu bodoh? Selalu salah orang. Kakak mau bermain bersama? Si bodoh ini. Dia tidak bisa membedakan kembar. Dia suka ganti-ganti hati dan hamil. Biarkan dia menipu. Sepuasnya, oke? Hei, Gu Changqian. Di mana pria yang membuatmu hamil? Bukankah kau cukup tangguh sebelumnya? Mengapa kau begitu pengecut sekarang? Suruh dia keluar sini. Kakak, apa yang kau lakukan? Pria dia ada di sini. Oh, istri apa yang kau inginkan? Apa katamu? Semuanya, saya kok ada urusan keluarga. Silakan pergi dulu. Hai. Kak. Gu Changqian adalah milikku. Jika ada di antara kalian yang berani mengganggunya lagi, kalian berurusan dengan Huo Xian. Kak, jangan tertipu oleh Kak Changqian. Dia hanya melihatmu sebagai diriku. Mencoba masuk ke keluarga Huo. Tepat sekali, Tuan Huo. Kamu belum tahu. Gu Changqian diberi obat di sebuah bar 2 bulan lalu. Tidak tahu pria liar mana yang dia tiduri dan bahkan hamil anak haram. Bagaimana dia bisa layak untukmu? Jadi malam itu, kaulah yang memberiku obat? Tang Xiao Xiao? Anak yang tinggal Gu Changqian. Dia tadi milikku. Malam itu kaulah pelakunya. Kak, Gu Changqian adalah pacarku. Kamu harus mempertimbangkan yang pertama datang, yang pertama dilayani. Posiu, kami sudah putus. Aku tidak ada urusan denganmu. Ayu, kau yang pertama mengkhianatinya. Jangan salahkan dia memilih orang lain. Pergi. Nona Tang, kamu tampaknya menikmati cara-cara keji Huaming. Bawa Nona Tang untuk merasakan cara kejinya sendiri. Baik. Tuan Huo, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong lepaskan aku ya. Lepaskan aku, lepaskan. Hosian, aku akan merebut Changqian kembali cepat atau lambat. Lepaskan aku. Ayu, Changqian adalah sekling, bukan bangsa yang diperebutkan. Dia punya pikirannya sendiri. Jika kamu tidak bisa belajar menghormati, maka kamu tidak akan pernah pantas untuk disukai. Istirahat yang lebih banyak. Apakah Aki sakit? Mengenai Ayu, akan kuurus. Chanyu, aku bukan Ayu. Jika suatu hari kamu ingin pergi, Adit juga sekali korbitnya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Istirahat sebentar. Pelan-pelan. Ayo, hati-hati. Cara Feshran untuk mengawasi Ayu, jangan biarkan dia kabur. Baik. Tuan Huo, nyonya tua, ingin kamu membawa istri pulang. Dia belum siap. Tunggu sebentar. Baik. Bangun. Ada yang tidak nyaman? Apa yang kamu lihat? Kompetisi melukis mahasiswa. Diatur oleh perusahaan.
Nona Gu adalah junior dari Tuan Muda kedua. Tapi untuk membayar biaya pengobatan ibuku, aku mengambil cuti. Xiang Qian, apakah kau ingin melanjutkan studimu? Aku Aku tahu. Untuk biaya pengobatan ibumu, ya kau mengambil cuti dan bekerja paruh waktu di mana-mana. Jangan khawatir tentang urusan ibumu. Aku yang mengurusnya. Kau fokus saja pada studimu. Tapi tanganku tidak bisa menggambar. Apa yang kau mau? Gadis secantik ini, sang sedikit tak bersenang-senang. Jika kau terus begini, aku akan memanggil polisi. Jangan mendekat. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jika kau terus begini, aku benar-benar akan memanggil polisi. Hei, apa yang kau lakukan? Bocah nakal. Jangan campuri urusan orang lain. Powek mana jika aku memaksa ikut campur? Kau mencari masalah. Dia melakukannya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa membiarkannya terluka. Jadi aku menerima pukulan itu. Lalu itu apa yang terjadi? Kemudian, tulang tangan gadis kecil itu patah parah. Jadi dia tidak akan bisa mengangkat benda berat lagi. dokter, apakah dia masih bisa menggambar? Menggambar juga sama. Tanganmu tidak mungkin untuk memegang benda dalam waktu lama. Kamu pada sangat menderita, kan? Cukup. Xian Yu, Xiang Qian. Aku akan bertanggung jawab padamu. Jadilah pacarku. Senior, masalah ini adalah kecelakaan dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Masalah ini memang ada hubungannya denganku. Xiang Qian, aku suka padamu. Oh, jadi kalian akhirnya bersama. Semua orang bilang bahwa aku bisa bersama Huo Xiu adalah berkah yang besar. Tapi hanya aku yang tahu apa yang telah hilang dariku. Cobalah. Jika kau benar-benar tidak bisa menggambar lagi, maka pergilah berobat. Sekarang pengobatan sangat maju, pasti bisa disembuhkan. Huo Xian, kenapa kamu begitu baik padaku? Padaku, apakah ada sesuatu yang bisa kamu manfaatkan? Aku seorang pengusaha. Melakukan investasi, lewat financial, aku mengharapkan imbal hasil. Aku harap kamu bisa menjadi seorang desainer yang hebat. Setelah kamu menyelesaikan studimu, bantu perusahaan menghubungi bisnis terkait. Apakah kamu tidak takut investasinya gagal? Pandanganku pernah salah. Pembicaraan serius sudah selesai. Jadi mari kita bicarakan hal lain. Apa? Ku Xiang Qian, aku berumur 28 tahun. Waktu itu di hotel. Ya, itu adalah pertama kalinya. Baiklah, aku tahu. Jangan bicara lagi. Xiang Qian tidak mau bertanggung jawab padaku. Aku juga tidak akan memaksamu.
Hanya kerja aku kehilangan keperawananku dan aku tidak ketera bernaswa gadis manapun lagi. Bagaimana kamu ingin aku bertanggung jawab? Changqian Shotgun Bartelship hingga meninggalkanku, kan? Jelas akulah yang dirugikan. Aku bilang aku bisa bertanggung jawab. Aku tidak Fasma untuk berangkat bapak beriku. Siapa yang membuatku begitu tidak disukai? Baiklah, aku tahu. Aku akan bertanggung jawab padamu juga. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Kondisi ibumu relatif stabil. Begitu sumber ginjal tiba, maka operasi bisa diatur. Baik, biaya operasi sudah dibayar. Waktu operasi, saya akan minta asisten saya menjadwalkannya dengan Anda. Oke. Bagus. Saya akan mencari perawat nanti untuk merawat tante. Ya, kamu fokus saja pada studi kamu. Terima kasih. Posian. Kalau begitu, apakah aku layak mendapatkan hadiah? Hadiah apa yang kamu inginkan? Bisakah kamu mewujudkan permintaanku, Kian? Kamu curang. Urusan sekolah sudah diatur. Kamu bisa mulai sekolah besok. Benarkah? Cepat sekali. Aku akan merindukanmu. Posian. Halo, Ayan. Sekolah Kaditin, bagaimana? Cukup baik. Banyak teman baru. Hanya saja, aku sedikit merindukanmu. Aku juga merindu kami. Kalau begitu, apakah kamu mau menjemputku sore ini? Sore ini aku mungkin sibuk. Ada Rod yang harus dihadiri. Tidak apa-apa. Kamu fokus pada pekerjaanmu. Aku bisa pulang sendiri. Baik. Nah, kalau begitu, fokuslah pada studi di sekolah. Tuan Hoa, mau kemana, Pak? Ada rapat jam 6 sore. Batalkan rapatnya. Aku harus menjemput istriku dan pulang. Itu mobil Hosian. Aku tidak akan pulang denganmu. Dadah. Bukankah kamu bilang ada rapat? Kenapa kamu menyelinap ke sini sendirian? Shangqian, naik mobil dulu? Kamu bahkan tidak mengirimiku pesan. Karena aku ingin memberimu kejutan. Kamu menghindar dari apa? Malu sekarang? Selalu terasa sedikit aneh. Hei, teman sekelas. Boleh aku tanya, apakah Gu Chengqian sudah keluar? Pacarnya sudah menjemputnya.
Dia bukan Ayan. Apa yang harus aku lakukan? Huo Xiu itu gila. Ayan, percepat. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Ayan, bisa jendelanya diturunkan? Angin terlalu kencang. Kalau dibuka, kamu bisa masuk angin. Tahan sebentar lagi. Kita akan sampai sebentar lagi. Shangqian, kenapa tidak menjawab? Tenang. Jangan sampai Huo Xiu melihat sesuatu yang aneh. Terima kasih, Ayan. Sun Ho, tuan muda kedua, memanfaatkan kelengahan kita, mencuri mobilmu dan melarikan diri ke sekolah Nyonya. Aku sudah tahu itu. Dia menyamar sebagai diriku dan membawa Kian-Kian pergi. Sekarang aku segera cari keberadaan mobil itu dan laporkan kembali padaku. Baik. Kian-Kian, tunggu aku. Mobil tuan muda kedua Huo sudah naik ke jalan layang dan menuju ke pinggiran kota. Aku aman, Yicit. Kirim para pengawal untuk mengikuti pengawasan dan mengejar. Aku akan curak di sana. Baik. Ayan, kemana kita akan pergi? Aku punya villa di pinggiran kota. Biarkan aku mengantarmu ke sana. Ayan, perutku tiba-tiba terasa tidak nyaman. Kenapa kau tidak mengantarku ke rumah sakit? Kamu baik-baik saja tadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku... Shangqian, kenapa kau gemetar? Jadi Kian-Kian, kau mengenaliku? Kau benar-benar nakal. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin melihat pilihan apa yang akan kakakku tercinta buat. Tidak. Shangqian, aku tidak ingin begini. Tapi siapa yang menyuruhmu mengkhianatiku? Bicara deh. Tuan muda kedua pergi ke villa pinggiran kota. Tuan Ho, pemegang saham perusahaan, tiba-tiba membuat masalah, menuntut untuk bertemu dengan Anda. Orang-orang tua bodoh ini, katakan pada mereka, aku tidak bertertibat mereka pensiun, dan biar terpitaf mempertimbangkannya dengan hati-hati. Ya, juga Tuan Ho, Nyonya kecil diintimidasi waktu itu oleh perawat preman. Itu semua diatur oleh tuan muda kedua hanya untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan wanita itu sehingga Nyonya kecil menjadi pacarnya.
puas you. Kau benar-benar hebat. Changqian. Changqian. Ayan, Changqian. Kau salah mengenaliku lagi. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukummu? Menguncimu? Oke. puas you. Jangan seperti ini. Bukankah kau suka ini? Selalu berselingkuh? Saat kau bersamaku, kau berselingkuh dengan kakakku. Sekarang kau ingin menjadi iparku. Kakak iparmu main-main denganmu? Kau juga suka itu? Aku tidak melakukannya. Kenapa kau tiba-tiba mengenaliku? Bukankah kau tidak bisa mengenaliku sebelumnya? Bukankah kau selalu menganggap dia sebagai aku? Bagaimana bisa kau mengenaliku kali ini? Kenapa? 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 Bicara. Di mana sebenarnya aku lebih rendah darinya? Karena dia tidak akan memperlakukanku seperti yang kau lakukan. Dia akan melindungiku dengan hati-hati dan merawatku dengan penuh perhatian. Bahkan dengan wajah dingin, dia masih akan peduli dengan perasaanku. Yang terpenting, dia akan menghormati pikiranku. Dia tidak akan mengikatku. Di sini seperti yang kau lakukan. Jangan berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Huosian baik padamu. Itu karena anak yang ada di rahimmu. Dakani tidak? Apakah kamu pikir dia peduli? Hadama, dasar perempuan murahan. Apa maksudmu? Dengan kemampuan kakakku, dia seharusnya sudah tahu bahwa aku membawamu ke sini. Tapi sudah lama, dia masih belum datang. Dia tidak akan datang. Dia tidak akan datang. Kakakku tersayang tidak pernah memberitahumu, kan? Keluarga Huo kami telah dikutuk selama generasi, sehingga sulit memiliki pewaris. Jika bukan karena kamu tidak sengaja hamil dengan anaknya, apa kamu pikir dia akan bertanggung jawab atas malam itu? Katakan padaku, jika kau kehilangan anak ini, coba tebak, apakah dia masih menginginkanmu? Aku mohon padamu, jangan sakiti anak ini, oke? Aku mohon padamu. Seorang kuti dari satu malam. Layak kau perhatikan? Malam itu, yang seharusnya bersamamu adalah aku. Akulah. Dia mencuri wanitaku. Changqian. Lihat, kakakku dan aku sangat mirip. Apa yang bisa kakakku berikan padamu? Kau dulu sangat menyukaiku, kan? Jangan marah-marah padaku. Oke? Ayu. Tanganku sakit sekali. Bisakah kau membantu melepaskannya? Baik. Baik. Tedang pintu untukku. Senior, tanganku sakit. Bisakah kau meniupnya untukku? Jika kau lebih patuh dari awal, kau tidak akan menderita sebanyak ini. Dasar manis. Berani
Yon. Katakan yang tidak peduli padamu sama sekali. Dia tidak akan datang. Dia tidak menginginkanmu lagi. Bukalah matamu. Lihat siapa yang di atasmu. Saat kakakku menginginkanmu, kau memeluknya. Tapi saat aku menginginkanmu, kau berpura-pura perawan. Benar kan? Ku paling suka kesucian ini. Ayo berpura-pura lah. Cengkian. Maaf aku terlambat. Kakak, kau di sini. Hanya seorang wanita. Dan kau begitu peduli? Buang pikiran kotor itu, dia adalah saudara iparmu sekarang. Wosian, apa yang kau pura-purakan? Kau baik padanya. Bukankah karena dia hamil dengan pewaris keluarga Huo? Sudah berapa lama kalian saling kenal? Seseorang sepertimu. Bagaimana mungkin kau bisa jatuh cinta pada wanita seperti dia? Dia hanya seorang wanita yang tidak bermoral. Ketika dia datang ke bar untuk mencariku, itu hanya untuk memohon padaku agar tidur dengannya. Wasiu, dijaga mulutmu. Kenapa kau begitu marah? Saudaraku, dia tidak bisa membedakan kita pula. Kalau tidak, dia tidak akan terjerat di antara kita dan masuk ke mobilku. Apa yang kau lakukan? Tidak. Karena kau tidak bisa membedakan kami. Aku berlakukan menyayat wajahmu. Dia patahkan satu kakinya. Mulai sekarang, tinggallah di negara di tanpa izinku. Kau tidak diizinkan kembali ke Shanghai. Kakak, aku adikmu. Apa yang kau hutang pada Kian? Ayan, aku lelah. Ayo kita pulang. Baik. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Nyonya Hua hanya untuk sementara. Mengalami shock dan dia akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Namun Dok, Nyonya Hua memiliki kondisi tubuh yang lemah yang memengaruhi stabilitas janin. Dia perlu fokus memulihkan kesehatannya untuk menghindari risiko tinggi saat melahirkan nanti. Saya mengerti. Akan apa ke saya, dokter. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Dan tak akan rasa pernah membiarkanmu terluka lagi. Nenek, apa yang membawamu ke sini? Nenek, apa yang membawamu ke sini? Apa? Aku datang melihat calon menantu perempuanku. Apa aku harus menyapamu juga? Dia masih istirahat. Kenapa kau berdiri di sini seperti patung? Ikut aku. Kau selalu bijaksana. Jadi bagaimana bisa kau terlibat masalah besar dengan pacar kakakmu? Dia mengandung setelah semua anak kakakmu. Letih mengandung anakku. Apa katamu? Ayan, Aku di sini.
Aku takut setengah mati. Aku tahu engkau melakukannya dengan baik. Baik. Berhenti menangis ya. Tuan muda kedua, pesawat sudah siap. Kau harus pergi sekarang. Ayo pergi. Nyonya tua. Nenek, wajahku. Aku sudah tahu tentang masalah itu. Pergilah ke luar negeri dan perbaiki diri. Jangan seperti dulu lagi. Ya, ayo pergi. Anak nakal ini. Cengkian hamil bagaimanapun. Dan dia juga ketakutan lagi. Tidakkah kau tahu cara menahan diri? Kali ini, Ayu terlalu berlebihan. Aku sudah membuatmu menderita. Ini pusaka keluarga kami. Sebagai hadiah pertemuan denganmu. Tapi ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Jika kau tidak menerimanya, berarti kau tidak mau menjadi calon menantu keluarga Huo. Nah, terimalah. Ini dari nenek dengan cinta. Kalau begitu terima kasih Nyonya tua. Masih memanggilku Nyonya tua? Nenek. Ya. Anak baik, setelah keluar dari rumah sakit kali ini, tinggallah di kediaman Huo. Ada pelayan yang merawatmu. Kami bisa lebih tenang. Selamat datang Nyonya tua. Selamat datang di rumah Tuan dan Nyonya Huo. Ayo pergi. Nyonya Huo. Aku belum setuju untuk menjadi istrimu. Kau pengambil pusaka keluarga Huo. Mau kabur? Tidak bisa. Ayo pergi. Nyonya. Ini kepala pembantu Bibi Yang. Sebentar, dia akan mengantarmu ke kamarmu. Baik. Ayo pergi. Nyonya, ini kamar yang disiapkan Tuan Muda untukmu. Jika ada yang dibutuhkan, katakan saja padaku. Terima kasih atas kerjamu, Bibi Yang. Sama-sama. Ini masih Tuan Muda. Ini pertama kalinya aku membawa seorang wanita ke rumah. Jika ada sesuatu, katakan saja padaku. Istirahatlah dulu. Ini terasa seperti mimpi. Ini sup sarang burung yang kusuruh dapur buatkan untukmu. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Kamu terlalu kurus, jadi kamu perlu memulihkan diri agar nanti tidak sulit. Nanti pergilah ke ruang belajar dan kirimkan beberapa buah ke Yan. Aku tahu engkau dan Yan bertemu secara kebetulan, tapi perasaan bagaimanapun tumbuh lebih dalam dengan waktu, kan? Mengerti, Nenek. Bukankah ini tanda tanganku? Lalu siapa dua orang di lukisan ini? Makan. Apa yang kau makan? Orang tuamu tidak menginginkanmu lagi.
Dan kau masih ingin menumpang di sini. Kakak, aku akan tinggal di sini bersamamu. Kakak. Kakak. Aku akan kembali mencarimu. Mungkinkah kakak itu adalah Yan? Aku tahu aku sangat tampan. Nyonya Huo, sadarlah. Lukisan ini hampir aku lupa. Saat aku berusia 13 tahun, aku diculik oleh musuh keluarga Huo, si Kapten Kuning terpencil. Dia begitu kecil, tetapi sepertinya memiliki energi tak terbatas. Lukisan ini adalah yang dia berikan padaku saat itu. Kakak, aku akan tinggal di sini bersamamu. Aku akan kembali mencarimu. Kemudian aku ditemukan oleh anak buah ayahku, dan dapat kembali ke rumah. Ya sayangnya aku bahkan tidak tahu namanya. Kemudian aku juga mengirim orang untuk mencarinya, tapi tidak ada jejak sama sekali. Terkadang aku bahkan curiga itu adalah mimpi. Dari saat aku diculik. Jadi, gadis ini bisa dianggap cinta pertamamu. Cinta pertama? Ya, Nyonya Huo murah hati. Kau tidak cemburu, kan? Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Lukisan ini dilukis olehku. Bukannya Kian paling suka disentuh di sini? Kamu jangan khawatir, istirahatlah.
Jangan khawatir. Dan Bibi akan baik-baik saja. Dokter, Operasinya berjalan lancar. Cepat pulih setelah operasi. terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Ibu, kamu sudah sadar. Jiang Qian, kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu, syukurlah kamu baik-baik saja. Nenek buyut gendong aku. Nenek. Lebih anak itu pada pengasuhnya. Urus urusanmu sendiri. Aku bertanya kapan kamu akan menikahi Kian Kian. Nenek, jangan khawatir. Nenek, kami berencana menunggu sampai Kian Kian lulus sebelum menikah. Bagaimana aku tidak khawatir? Jika kamu tidak cepat, cucu menantuku bisa direbut orang. Nenek, kalau tidak bisakah kamu mendoakan yang terbaik untukku? Kamu seharusnya diam-diam senang. Dengan temperamenmu, tidak ada yang mau kamu selain Kian Kian. Tuan Ho, kamu sudah bekerja keras. Lalu bagaimana kamu akan mengganti rugi aku? Ganti rugi. Apa yakin kamu lakukan? Aku akan melihat bayinya. Sekarang Kian Kian sudah lulus. Kapan kamu berencana melamar? Nenek, jangan khawatir. Tahun ini aku pasti akan membawa pulang cucu menantumu. Semoga cincin belum diberikan selama 2 tahun. Aku bahkan malu. Nenek. Terima kasih semuanya sudah datang ke upacara kelulusanku. Jiang Qian, selamat. Selamat wisuda. Terima kasih, Ayan. Jiang Qian, ayo berfoto. Baik, aku akan foto dulu. Jiang Qian. Kakak, apa yang ingin kamu sampaikan padaku hari ini? Aku tahu ayah akan melamar ibu. Benarkah? Sungguh? Ya. Sayang, ayah mengabaikan kita. Ibu akan membawamu ke taman diam-diam. Jangan bilang padanya ya. Oke. Gu Jiang Qian, ayah menikah. Siap. 3, 2, 1.